Silakan duduk kembali, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya sapa sekali lagi dengan bahasa kasih. Shalom. Ya, nampaknya kurang keras ya. Kelihatan belum makan ya. Sekali lagi saya sapa shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersuka cita pada sore hari ini, amin. Ya, kita semua sehat, amin. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur kembali boleh berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Gembala, salam untuk kita semua dalam perjalanan mungkin dalam perjalanan menuju ke Bali. Ya, kita doakan semoga perjalanannya baik dan juga bisa kembali ke tempat ini dengan selamat ya. Jadi Bapak Ibu Gembala, seperti rutinitas tahunan ya, ada ke Jawa dan mengikuti kegiatan atau perayaan Idul Fitri ya, karena sebagian besar keluarga Ibu Gembala masih beragama saudara kita ya, beragama Muslim. Ya, baik saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan ya. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya. Saya memberikan tema pada sore menjelang malam hari ini. Untuk tema khotbahnya adalah fondasi kehidupan ya. Terambil di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing ya, saya sengaja tidak tampilkan. Mari kita buka di handphone kita atau Alkitab yang kita bawa. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengarkan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya. Jika sudah dapat katakan amin ya. Saya akan membaca ayat 24, saudara-saudara akan membaca ayat 25. Kita akan bertemu di ayat 27 ya. Dua macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bersama-sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Ya. Ya, minta tolong dibantu slide-nya ya, lanjut. Ya. Konteks daripada pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah merupakan bagian akhir ya, atau kesimpulan dari seluruh pengajaran atau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ya. Saudaraku, kalau memperhatikan di dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-7, di situ terdiri atau banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan ya. Khotbah Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para jemaatnya atau para pendengar pada saat itu ya. Banyak sekali hal-hal atau berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan agar orang-orang yang mendengar pada saat itu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan cara yang benar. Lanjut ya. Apa saja perkataan Yesus itu ya, saudara bisa melihat di pasal-pasal sebelumnya. Ada pengajaran tentang memberi sedekah. Kita diingatkan Tuhan ketika kita memberikan sedekah ya, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu ya. Ketika kita memberikan sedekah atau memberikan persembahan, maka kita harus memberikannya dengan sukacita dan tulus hati. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang berdoa
Ya, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa dengan tidak kemunafikan. Tuhan Yesus juga mungkin mengajarkan berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita harus berpuasa juga dengan sungguh-sungguh. Jangan berpuasa seperti orang munafik. Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seorang percaya atau umat Tuhan harus mengumpulkan harta dengan cara yang benar. Ya, karena harta sejati sesungguhnya adalah berkat Tuhan itu sendiri. Tentang kekhawatiran dan banyak sekali saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, sehingga saudaraku yang diberkati Tuhan, khotbah Yesus di atas bukit itu menjadi satu bagian yang sangat terkenal, teman-teman. Ya, bahkan pengajaran Tuhan Yesus, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit banyak sekali dikutip oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya, dijadikan juga pengajaran, dijadikan juga bagaimana seseorang itu juga harus hidup. Ya. Nah, saudara ini berkati Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ya, lanjut. Tuhan Yesus menggambarkan dua tipe manusia. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah mengajarkan semuanya, Tuhan Yesus sudah memberitahukan semuanya, firman Tuhan itu kesimpulannya adalah kita mau ikut atau tidak apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Nah, tipe yang pertama saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu adalah orang yang bijaksana. Itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang menolak dan tidak melakukannya. Ya, itu dikatakan seperti orang yang bodoh. Ya, jadi ada dua tipe manusia, saudaraku ya. Yang pertama adalah bijaksana dan yang kedua adalah bodoh. Ya. Mengapa dikatakan bodoh? Karena menolak dan tidak mengikuti firman Tuhan. Mengapa dikatakan bijaksana? Karena mendengar dan melakukannya. Ya. Saya pengen tanya kepada kita semua nih, kira-kira kita tipe yang satu apa tipe yang kedua? Ya, tipe yang ke satu apa yang kedua, teman-teman? Atau saudara-saudara? Ya. Coba lihat samping kiri kanannya, tanya dulu. Kamu tipe yang pertama apa yang kedua? Gitu ya. Halo? Coba lihat samping kiri kanannya, jangan malu-malu ya. Ya. Nah, kalau mau dihitung saudara yang diberkati Tuhan, kira-kira banyak yang nomor satu apa yang nomor dua? Halo? Ya. Misalnya, contohnya, Tuhan mengajarkan kita apa? Jikalau engkau disakiti orang lain, maka kita harus memberi pengampunan. Ditampar pipi kiri, maka kasih pipi kanan. Apakah kita sudah bisa melakukannya? Oh, jangan sampai ketika kita disakiti orang, kita membalas menyakiti dengan lebih lagi. Ya. Ketika kita mungkin disakiti orang, kita balas kelakuannya, bahkan lebih sakit. Ya. Misalnya saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita diingatkan Tuhan, ya, untuk menaruh kasih kita kepada orang lain, apakah kita sudah melakukannya? Nah, seringkali saudara yang diberkati Tuhan, hal ini diperhadapkan kepada kita, anak-anak Tuhan. Ya, kita mungkin tahu banyak firman Tuhan. Kita mungkin tahu, ya, mungkin dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu ayat-ayat yang menyukakan hati kita. Ada perintah-perintah Tuhan. Ya, tetapi seringkali, ya, kita tidak berlaku bijaksana. Ya, kita tidak seperti, ya, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita seringkali lalai untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, seringkali kita abai, seringkali kita tidak mengindahkan firman Tuhan, dan seringkali kita bahkan menolak. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat, ya, kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita adalah pribadi yang bijaksana? Apakah kita adalah pribadi yang dikatakan bodoh itu? Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, banyak firman Tuhan yang mungkin kita tahu. Saya pengen tanya nih Bapak Ibu. Ya. Ya, kita tahu ya firman Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Kalau konteks kita di dalam umat perjanjian baru, hari Sabat itu adalah hari Minggu ini. Ya. Nah, saya pengen tanya,
Kira-kira Bapak Ibu, lebih banyak mana ya? Hari Minggu orang datang ke gereja apa pergi cari uang? Lebih banyak mana? Halo? Padahal firman Tuhan bilang apa? Sucikan dan kuduskan hari Sabat. Ya. Lebih banyak mana? Datang ke gereja apa nanti dulu pergi cari uang? Nyatanya Bapak Ibu, lebih banyak pergi cari uang. Ya. Mungkin saudara berkata, saya kan harus kerja, saya kan harus cari uang, saya kan harus menghidupi keluarga saya. Ya. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Nah, itu maksud daripada Tuhan itu, saudara yang diberkati Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan, Bapak Ibu, apakah kita taat, apa kita mau melakukannya atau tidak. Ya, seringkali banyak sekali godaan yang kita terima di dalam kehidupan ini untuk kita memilih ikut Tuhan atau tidak. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, gambarannya saudaraku, Tuhan Yesus menggambarkan orang yang taat dan melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ya, digambarkan memiliki pondasi yang kuat. Ya, saudara ini diberkati Tuhan. Mungkin saudara ketika melihat bangunan ini, ya, nampak bangunan yang biasa saja. Ya. Ketika gereja ini dibongkar, saudara ini diberkati Tuhan, saya melihat bagaimana proses pertama kali tukang-tukang itu menggali tanah di gereja ini untuk dibuatkan pondasi yang kuat. Ya, ada cakar ayam itu ya, sangat besar-besar sekali. Ya, besi-besinya tebal, lalu dicampur dengan campuran semen, pasir dan sebagainya. Ya, ada beberapa titik, kalau nggak salah ada 8 atau 10 titik ya. Ketika tiang-tiang ini sebelum naik, saya melihat sendiri bagaimana pondasi ini haruslah kuat ya, supaya bisa menopang bangunan yang ada di tempat ini. Ya, pondasinya nggak kelihatan, tetapi fungsinya ya sangat fundamental. Ya, fungsinya sangat esensial. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Rumah itu bagaikan hidup kita. Kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, maka hidup kita akan sia-sia. Amin. Ya. Pondasinya apa? Ya, firman Tuhan ini. Ya. Pondasinya apa? Kebenaran yang kita dengarkan. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan memberikan 3 kebenaran untuk kita renungkan. Yang pertama adalah, lanjut, ketaatan kepada firman Tuhan itu sama dengan kita sedang membangun pondasi yang kokoh dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama di ayat 24. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ketika kita memiliki hati yang taat, saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memiliki kerendahan hati untuk mau ikut apa yang Tuhan mau, maka sejatinya kita sedang membangun pondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita. Ya, pondasi yang kuat sehingga kita tidak digoyahkan, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, ibarat rumah kita mendirikannya di atas batu. Jadi ada hujan, ada angin, ada badai sekalipun, ya, kita tetap kokoh. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, sudahkah kita memiliki ya pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat di dalam kita menjalani kehidupan ini? Atau mungkin kita berkata, ya udahlah, yang penting hidup saja. Ya, kemana air mengalir di situ saya ikut, kemana jalur kehidupan saya ikut. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan ini kita harus memiliki pondasi yang kuat. Kita harus memiliki ya pegangan yang kuat supaya hidup kita tidak terombang-ambingkan. Amin. Ya, katakan samping kiri kananmu, jangan sampai terombang-ambingkan. Ya, kita mau kuat, amin.
Amin. Ya, kita mau kuat, amin. Ya, miliki ketaatan terhadap firman Tuhan, ya. Nah, saudaraku ini berkati Tuhan. Lanjut. Bagaimana caranya kita bisa memiliki ketaatan itu? Ya, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 20, Yesus dikatakan adalah batu penjuru itu. Ya, dialah pondasi itu. Ya, dialah yang menopang itu. Ya, yang harus menjadi pusat dan pondasi kehidupan orang percaya, yaitu adalah Yesus. Ya, tanpa Tuhan Yesus hidup kita sia-sia. Ya, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita sia-sia. Amin. Ya, sudahkah kita menempatkan Tuhan Yesus di dalam hati kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Ya, sudahkah kita terus berserah dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita? Amin. Ya. Mari kita tanya dan kita koreksi di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ya, banyak godaan, banyak tantangan. Ya, seringkali kita dikecoh oleh iblis. Seringkali kita diombang-ambingkan dengan keadaan dunia saat ini. Ya, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, saya mau mengatakan, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pondasi utama, sebagai pribadi yang kita andalkan, maka kita akan kuat. Amin. Ya, kita tidak akan tergoyahkan. Ya. Sebab hanya Yesuslah yang memberikan kita kekuatan, Yesuslah yang memberikan kita pegangan hidup. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus berlayar bersama dengan Tuhan Yesus, ya, lalu ada badai, ada topan yang menyerang, ya, lalu murid-muridnya sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh hidup dan taat akan firman-Nya, Dia akan menjamin kehidupan kita. Amin. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi takut, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, ketika kita sudah mengandalkan Tuhan Yesus, ketika kita mau berserah dan taat kepada firman-Nya, ya, maka sejatinya kita sedang membangun dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Ya, dasar yang sangat-sangat kokoh, Bapak Ibu. Ya, saudara ini diberkati Tuhan. Suatu kali saya membaca satu artikel, ya, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di wilayah Nusa Tenggara, ketika ada misi penginjilan dari tetangga kita, mereka memberikan sembako, memberikan beras, memberikan sesuatu yang mengenakan bagi jasmani mereka. Ya, mereka menerima. Syaratnya mereka harus ucapkan kalimat syahadat. Ya, akhirnya rupanya sudah yang diberkati Tuhan, ada satu desa yang berbalik meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena kepentingan jasmani saja. Banyak meninggalkan Tuhan Yesus, ya, menduakan Tuhan Yesus, dan akhirnya ya tinggalkan Tuhan Yesus begitu saja. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, sesuatu yang sangat kita anggap sebagai sesuatu yang berharga, maka harus kita pegang. Ya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat berharga dalam hidup kita. Amin. Ya, untuk itu kita harus pegang, saudara. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan, ya, hanya karena kepentingan duniawi saja. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Lanjut, ya. Ketaatan kepada firman adalah bentuk kita berserah dan mencintai Tuhan dalam hidup ini. Ya. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, ya, kita benar-benar menyatakan bahwa Tuhan, inilah hidup saya. Saya berserah dan mau mencintai Tuhan lebih lagi. Mencintai Tuhan dengan segenap hati saya, ya, mencintai Tuhan dan memberikan hidup saya
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup kita itu bukan milik kita lagi. Amin. Ya, kita yang sudah percaya dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, imani bahwa hidup kita ini bukan hanya milik kita lagi, tetapi adalah miliknya Tuhan, yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Maka kita mau mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan bagi Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita bangun pondasi yang kuat. Kita miliki ketaatan kepada firman itu. Kita memiliki keberserahan hidup kita kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu, ya, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus dan taat terhadap firman-Nya, kita sedang membangun pondasi yang kuat. Memang tidak nampak, tetapi sangat esensial di dalam hidup kita. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat kembali kehidupan kita. Ya, sudahkah kita membangun pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki pegangan yang kuat di dalam hidup kita? Mari kita tanyakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana supaya kita sungguh menyadari bahwa kita bisa membangun pondasi yang kuat? Bagaimana kita bisa taat terhadap firman-Nya? Mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Ya, hari lepas hari kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ya, kira-kira kalau satu hari kita berapa kali berdoa Bapak Ibu? Halo? Satu hari berapa kali berdoa? Yang 3 kali angkat tangan. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya. Siapa di sini yang bangun tidur langsung yang dicari adalah HP? Ya, boleh lihat samping kiri kanan. Ya. Ya. Seharusnya kalau bangun tidur yang dicari siapa Bapak Ibu? Siapa? Tuhan. Ya. Bukan notifikasi Instagram ya. Ya. Jadi ketika kita mau kuat Bapak Ibu, maka kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jangan sampai ketika kita bangun yang kita ingat hanyalah pekerjaan kita, yang kita ingat adalah penghidupan kita, yang kita ingat hanyalah kepentingan kita saja, sehingga kita lupa membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, miliki ketaatan. Ya, ketika kita memiliki ketaatan, maka kita adalah orang-orang yang bijaksana itu. Amin. Ya, katakan samping kiri kananmu, engkau adalah pribadi yang bijaksana itu. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara ketika mungkin jalan atau mungkin naik kendaraan, terus saudara pernah melihat di pinggir jalan ada tulisan dilarang buang sampah di sini? Pernah? Ya. Apakah saudara pernah memperhatikan ketika ada tulisan itu, kira-kira sampahnya dikit apa banyak? Biasanya kalau ada tulisan itu justru akan semakin banyak sampahnya, gitu ya. Makanya orang Indonesia mengatakan apa? Ya, peraturan itu ada untuk dilanggar, gitu ya. Tetapi tidak kita di tempat ini. Amin. Ya. Jadi ketika kita memiliki rambu-rambu yang pasti, rambu-rambu yang ada, yaitu firman Tuhan, maka kita harus taat. Amin. Ya, contohnya lagi, saudara yang diberkati Tuhan. Saudara naik motor, ya. Lalu ada lampu merah, ya. Kira-kira lampu merah itu tandanya apa? Berhenti. Ya, jangan sampai kita menganggap merah itu artinya berani. Ya. Jadi berani terobos saja gitu, ya. Tidak ada ya. Amin.
Ya, jadi kalau kita punya rambu-rambu, kita punya sesuatu yang kita pegang, kita punya firman Tuhan, maka kita harus taat. Ya, ketaatan itu sangat penting, saudaraku yang diberkati Tuhan. Selanjutnya, ya, hal kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, ya. Nah, ketaatan kepada firman Tuhan itu sama dengan kita akan kuat menghadapi badai, ya. Jadi ketika kita sudah membangun fondasi yang kuat, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah membangun sesuatu yang kuat, ketika kita memiliki ketaatan itu, ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi badai persoalan dalam hidup kita. Kita baca ayat 25. 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Ketika kita memiliki sesuatu yang kuat, fondasi yang kuat, maka sebesar apapun badai kehidupan itu tidak akan menggoncangkan kita, tidak akan menggoyahkan kita, tidak akan membuat kita tinggal daripada Tuhan, kita ingkar daripada Tuhan, ya, tetapi akan membuat kita semakin kuat, semakin mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang menolong kita, ya. Apapun bentuk persoalan, badai, problem di dalam kehidupan kita, ingatlah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kita akan kuat karena kita memiliki pegangan yang pasti. Kita akan kuat karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan kuat di dalam menghadapi segala sesuatu, ya. Kita akan kuat di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Lanjut. Apa badai persoalan di dalam kehidupan kita? Ekonomikah? Pergumulan di dalam keluarga kah? Penyakitkah? Masa depan, pelayanan, atau apapun itu, ya, ingat, ini tidak akan menggoyahkan kita, sebab kita sudah memiliki fondasi yang kuat, ya. Kita sudah memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan, ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, apapun badai persoalan yang menerpa hidup kita, kita akan tetap berdiri dan mengatakan bahwa ku kan berdiri di tengah badai di dalam pertolongan Tuhan, ya. Kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, katakan samping kiri kananmu, engkau akan kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Ya. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu, ya, seringkali banyak orang yang menyakiti kita. Seringkali, ya, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Seringkali badai persoalan yang kita alami menutup mata rohani kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, kita memiliki fondasi yang kuat. Kita memiliki sesuatu yang pasti. Kita memiliki pegangan yang pasti bersama dengan Tuhan, ya. Saudara ini berkati Tuhan. Untuk itu saudara, kita imani apa yang kita dengar setiap hari, ya. Mungkin saudaraku punya Android atau handphone masing-masing, ya. Mungkin di situ bisa diinstal Alkitabnya. Saya juga mengaktifkan itu Bapak Ibu, ya, ayat harian, ya. Jadi setiap hari kita diberikan ayat-ayat harian, ya, untuk menguatkan iman kita, ya. Ketika kita membangun hubungan yang intim seperti yang saya katakan tadi, ya, kita akan dikuatkan, ya. Ada saja berkat yang kita dapatkan di dalam pembacaan firman Tuhan. Entah itu kita mendengarkan khotbah, entah itu kita mendapatkan notifikasi dari Alkitab, entah itu kita mendengar dari hamba Tuhan, entah itu dari manapun. Ingat bahwa firman Tuhan yang menjadikan kita kuat. Selanjutnya, ya, saya mengutip satu pernyataan dari seorang teolog. Dia berkata seperti ini: saya pikir kelemahan terbesar gereja saat ini adalah hampir tidak ada yang percaya bahwa Tuhan menanamkan kuasanya dalam Alkitab. Semua orang mencari kekuatan dalam sebuah program, dalam sebuah metodologi, dalam sebuah teknik, dalam segala hal, kecuali di tempat yang telah Tuhan tetapkan,
firman-Nya. Hanya Dia yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup untuk selama-lamanya, dan kuasa itu terfokus pada kitab suci. Ya. Jadi seorang teolog ini berkata bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang mencari jalan di luar Tuhan, ya, menggunakan kepintarannya, menggunakan metode-metode lain, menggunakan teknik dan sebagainya, ya, tetapi banyak yang lupa bahwa kekuatan yang sejati sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, ya. Dia ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kuasa firman Tuhan, kuasa ketaatan kita kepada firman Tuhan dan apa yang Tuhan katakan itu jauh lebih besar kuasanya, ya. Jangan melupakan firman Tuhan, ya. Jangan melupakan apa yang disampaikan oleh Alkitab, apa yang disampaikan oleh kebenaran Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, untuk kita lakukan, ya, di dalam setiap perjalanan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita kuat tadi, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kembali lagi kita melihat kita menjadi pribadi yang bijaksana itu, ya. Itu kebenaran yang kedua, saudara yang terkasih Tuhan. Kebenaran yang ketiga, ya, ketika kita menolak firman Tuhan, maka itu sama saja kita memiliki hidup yang rapuh dan hancur, ya. Matius 7 ayat 26 sampai 27. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Artinya, saudara ini berkati Tuhan, ketika kita mengabaikan firman Tuhan dan kita enggan untuk taat terhadap firman Tuhan, maka sejatinya kehancuran dan hidup yang rapuh akan menanti kita. Kita gampang diombang-ambingkan, saudara, ya. Kita akan gampang untuk meninggalkan Tuhan. Kita akan dengan gampang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Kita akan gampang mengatakan Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu tidak adil, tidak ada yang baik daripada Tuhan, ya. Kita akan dengan mudah menghakimi, kita akan dengan mudah menyakiti orang lain, ya. Kita akan dengan mudah merasa capek, merasa lelah dan putus asa, ya, ketika kita enggan taat dan ketika kita menolak firman Tuhan itu, ya. Saudaraku ini berkati Tuhan, ya. Jangan sampai, ya, kita jauh dari hadapan Tuhan. Kita menolak firman-Nya itu. Kita menolak dan mengatakan bahwa firman itu tidak penting. Firman itu biasa-biasa saja, ya. Saya sering katakan kepada anak-anak muda di dalam persekutuan kaum muda, nah, banyak sekali anak-anak muda yang sekarang meninggalkan Tuhan Yesus, ya, hanya karena pasangan, hanya karena jabatan, ya. Banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya tidak lagi mengikut Tuhan, ya, karena ditawarkan oleh kemewahan dunia ini, ya. Banyak sekali anak-anak muda yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak penting, ya. Yang penting saya hidup, penting saya bisa terpenuhi kebutuhan saya, urusan Tuhan nomor 2 lah, ya. Yang penting saya senang. Tetapi rupanya, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan yang utama sebenarnya, ya. Jangan sampai hanya karena kepentingan dunia ini, kepentingan atau kesenangan kita di dunia ini, ya, kita menduakan Tuhan. Amin. Ya, kita meninggalkan Tuhan, ya. Jangan sampai iman kita tergoyahkan, ya. Saya mau kutip lagi satu pernyataan seorang teolog yang mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang hidup di bawah keyakinan yang teguh bahwa berada di dalam Kristus adalah damai sejahtera, terpelihara dan kebahagiaan, dan bahwa tanpa Kristus adalah di ambang kehancuran, ya.
Jadi sia-sia saudaraku yang diberkati Tuhan ketika mungkin kita tercukupi semuanya, hidup kita enak, mungkin kita mendapatkan gaji yang banyak, mungkin jabatan kita tinggi, mungkin kita sehat-sehat, mungkin kita berkata semuanya terpenuhi. Tetapi kalau itu di luar Kristus, maka sesungguhnya kita ada di ambang kehancuran. Ya, kita ada di depan jurang yang lebar. Ya, sewaktu-waktu kita akan jatuh. Sewaktu-waktu kita akan jatuh ke lubang yang sangat dalam ketika kita meniadakan Kristus di dalam hidup ini. Amin. Ya, kita harus mengutamakan Tuhan dan kita harus mengutamakan Kristus. Maka andalkan Tuhan dan utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, semuanya kita yang ada di tempat ini, utamakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita mengesampingkan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kita mengesampingkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan pada kita. Jangan sampai kita menganggap sepele hal-hal yang bersifat rohani. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat kembali bahwa tanpa Kristus kita ada di ambang kehancuran. Ya. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, kita mau terus datang kepada Tuhan. Ya. Kita mau terus mengingat akan Tuhan. Ya, suatu kali ada seorang pelukis yang menggambarkan, dia melukis Tuhan Yesus di depan sebuah pintu. Ya, lalu dia bertanya kepada temannya, dari lukisan ini kira-kira apa yang kurang? Lalu temannya bilang, ini sudah bagus semuanya, tetapi ada satu yang kurang. Ya, kenapa kamu tidak melukis gagang pintu? Ya, di depan Tuhan Yesus berdiri. Lalu saudara pelukis itu menjawab, ya, saya sengaja tidak menggambar gagang pintu itu di luar, karena yang seharusnya membukakan pintu itu adalah orang yang di dalam. Ya, maksudnya adalah, ya, kita yang harus membuka hati kita kepada Tuhan. Ya, gambarannya Tuhan mengetuk hati kita, Tuhan mengetuk pribadi kita. Apakah kita membukakan pintu hati kita kepada Tuhan atau tidak? Ya, seringkali Tuhan sudah tegur kita, mungkin seringkali Tuhan sudah berseru kepada kita, tetapi kita enggan membukakan pintu hati kita. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, buka pintu hati kita, buka hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, mari kita refleksikan firman Tuhan ini. Yang pertama, sudahkah kita memiliki pondasi yang kuat di dalam hidup ini? Sudahkah kita menjadikan firman dan menjadikan Yesus dan firman-Nya sebagai pondasi hidup kita? Atau jangan sampai yang kita andalkan hanyalah kekuatan kita, kemampuan kita. Yang kedua, mengapa kita sering merasa gagal? Kita kecewa dan lelah terhadap hidup ini. Kita tanya di dalam hidup kita, sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah hari lepas hari kita sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak? Yang ketiga, mari kita refleksikan, sudahkah kita memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan? Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, jadilah orang-orang yang sungguh menggenapi apa yang Tuhan firmankan, sehingga hidup kita penuh dengan kemenangan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan menutup renungan kita pada malam hari ini dengan satu filosofi, yaitu adalah filosofi bambu. Ya, mungkin saudara sudah pernah membaca atau melihat di tayangan. Ya, filosofi bambu. Bambu adalah tanaman yang luar biasa dengan pertumbuhan yang unik. Pada awal pertumbuhannya, bambu tampak tidak menunjukkan banyak perkembangan ke atas. Selama beberapa tahun pertama, bambu lebih fokus memperkuat akar-akarnya jauh di dalam tanah. Setelah akar-akar tersebut kuat, bambu dapat tumbuh dengan cepat ke atas dalam waktu singkat, mencapai ketinggian yang mengagumkan. Berkat akar yang kuat, bambu mampu menghadapi tantangan angin kencang tanpa patah.
Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, tanaman bambu ya, ketika dia ditanam, memang beberapa tahun dia sepertinya tidak tumbuh ke atas, sepertinya pertumbuhannya sangat lambat. Tetapi tahukah saudara, ya sejatinya tanaman bambu itu sedang merambatkan akarnya ke bawah. Dia sedang mencari tanah yang paling terdalam ya, untuk dia membangun pondasi yang kuat, sehingga tepat pada waktunya dia akan menjulang ke atas. Dia akan tumbuh tinggi ya, bahkan 3-4 meter saudara ya. Kita lihat, rupanya tanaman bambu adalah tanaman yang kuat. Ada angin kiri kanan, dia tetap kokoh, dia tidak patah ya, karena dia memiliki akar yang kuat. Artinya apa saudara yang diberkati Tuhan? Jikalau ada 5 meter bambu yang tumbuh, maka ada 5 meter juga akar yang merambat ke bawah. Karena apa? Semakin kuat akar itu mengakar di bawah tanah, maka dia akan semakin kuat menopang bambu itu. Demikian juga hidup kita saudaraku yang diberkati Tuhan. Semakin kita mengakar di dalam Kristus, semakin kita kuat di dalam Kristus, maka kita akan semakin kuat, semakin tinggi, dan semakin banyak berkat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, kesimpulannya saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Ketika kita memiliki dasar, pondasi dan alasan hidup yang benar, maka kita sejatinya adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita. Kita berdoa.